Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini 1 Agustus 2021 kita bersama-sama memasuki bulan kebangsaan minggu pertama. Mari saya mengajak kita di tengah-tengah PPKM level 4 yang masih diberlakukan dalam kehidupan bersama atas kehidupan bangsa negara kita tetap mempergunakan waktu yang ada untuk bersama-sama beribadah pagi ini di tengah rumah tangga atau keluarga kita masing-masing. Marilah kita awali ibadah hari ini dengan pengakuan. Ibadah saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dipersilahkan duduk. Firman Tuhan di dalam surat Efesus 4 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan saling berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Demikian nats pembimbing ibadah kita saat ini. Kita bersama nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 175 bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita merendahkan hati, kita mengakui dan menyesali segala kelemahan dan dosa kita, oleh karena ketidakmampuan kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Wujud pengakuan dosa ini akan kita nyatakan di dalam doa bersama. Kita bersehati dalam doa. Bapa Allah Surgawi, kami mengakui dan menyadari sebagai umat-Mu yang lemah, yang tak berdaya, kami telah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Terutama di mana kami belum mampu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Itulah kelemahan dan dosa kami. Kami mohon di dalam ibadah kami ini, Engkau berkenan menyucikan setiap hati kami, agar kami layak untuk melanjutkan ibadah ini dengan hati yang selalu tertuju, terarah, dan hanya fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kelemahan dan dosa kami. Di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ujub ungkapan penyesalan dosa juga kita nyanyikan, kita nyatakan melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 37 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya tinggal dan hidup di dalam kelemahan dan dosanya. Oleh karenanya kepada setiap mereka yang mau menyesali dan mengakui dosanya, Allah menyatakan berita anugerah sebagai wujud dari berita pengampunan atas segala kelemahan dan dosa kita. Berita anugerah terambil dari surat Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersehati untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Allah, terima kasih. Engkau Allah yang begitu setia menyertai memberkati kehidupan kami. Pagi ini ketika kami boleh Tuhan himpunkan di dalam keluarga kami masing-masing, kami rindu untuk boleh juga mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda firman-Mu ini boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami pun dimampukan di dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, melakukan setiap sabda-Mu ini dalam hari-hari hidup kami. Kini nyatakan dan perdengarkanlah firman-Mu ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35 menjadi dasar atau landasan pelayanan firman hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ini kelanjutan dari pembacaan firman di minggu-minggu yang lalu. Ya, dan dalam 3 minggu berturut-turut kita akan bicara tentang roti hidup. Oleh karenanya, di dalam tema perikop kita hari ini juga dinyatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana roti hidup. Saya akan baca mulai ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-35.
Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, sehingga pagi hari ini oleh berkat anugerah-Nya kita diberi kenikmatan, kesehatan, dan juga damai sejahtera di tengah keluarga kita masing-masing. Biarlah ini juga yang menolong kita untuk memahami firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, di ibadah minggu lalu, saya mengajak kita memahami tentang sudut pandang. Jadi setiap orang itu berbeda-beda sudut pandangnya ketika mereka dihadapkan dengan masalah. Nah, sudut pandang sendiri tentu tidak bisa lepas dari apa yang dilihat oleh manusia. Yang dilihat oleh manusia itu akan sangat memberi pengaruh bagi kehidupan manusia itu. Kita akan tertawa ketika kita melihat ada lawakan, entah itu di hadapan kita dalam wujud media televisi ataupun dalam wujud cerita-cerita yang kita dengar dan kita lihat bersama.
Namun juga demikian kita bisa menangis, kita bisa ikut terharu sedih ketika kita melihat seseorang yang melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu dengan keterbatasan hidup mereka. Orang yang berkekurangan atau orang yang sedang mengalami kehidupan yang sulit, sehingga itu membuat kita terharu. Apa yang kita lihat, itulah yang biasanya mempengaruhi kehidupan kita. Dengan sangat sederhana saya juga ingin mengajak kita untuk mencoba melihat sesuatu dan Bapak Ibu boleh menilai. Kira-kira lebih tenang melihat dan memegang yang ini. Tahu ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah kertas. Tapi kertas ini kita sebut sebagai uang. Dengan tulisan ini. Ini adalah janji Tuhan. Kalau dilihat dari ukuran kertasnya lebih besar yang ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau melalui penglihatan dan pengalaman Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya lebih suka memegang yang mana? Kertas yang ini atau kertas yang ini? Bagaimana saudara? Lebih tenang yang mana? Yang kertasnya besar atau yang kertasnya kecil? Hanya memang kertas kecil ini ada gambar dan ada warnanya. Saya yakin kita semua akan cenderung memilih uang 100 ribuan itu. Kita akan merasa lebih tenang kalau memegang itu daripada kita memegang apa yang saya sebut sebagai janji Tuhan. Nah inilah masalah sudut pandang kembali. Ini masalah penglihatan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang cenderung lebih senang, lebih bahagia, lebih tenang jika melihat sesuatu yang sudah tersedia itu cukup. Ya, bahkan berlebih begitu. Dan tidak heran jika manusia berusaha untuk mengumpulkan uang, harta, begitu rupa agar kehidupannya terjamin. Seolah dengan uang, dengan harta yang dia punya, dia tidak perlu mengkhawatirkan lagi tentang hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan salah dalam melihat sehingga membuat sudut pandang hidup kita juga salah. Tanpa sadar, acap kali manusia meletakkan pengharapan hidupnya dari apa yang mereka lihat. Tapi justru itulah yang bisa jadi bumerang bagi kehidupannya. Ketika meletakkan pengharapan hidupnya kepada yang dilihat, biasanya orang akan lebih mudah diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi yang tidak tetap. Bahkan apa yang dilihat seringkali tidak seperti yang diharapkan. Itu akan membuat kecewa, itu akan membuat sedih, dan tidak sedikit yang membuat bersungut-sungut dan tidak puas kepada Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman hari ini, kita sama-sama diajar untuk belajar meletakkan harapan kita itu bukan kepada apa yang kita lihat saja. Tetapi kita diminta untuk juga mampu meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memelihara kita. Walaupun Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat sepertinya tidak mungkin. Yang kita lihat mustahil, yang kita lihat apapun. Mungkin kita tidak percaya. Tapi yakinlah Tuhan pasti menolong kita tepat pada saatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam narasi Injil Yohanes hari ini dikisahkan di sana
banyak orang datang berbondong-bondong mencari dan mengikuti Yesus. Pertanyaannya, sebenarnya orang-orang ini mau apa? Mengapa mereka mencari dan hendak mengikuti Yesus? Mungkin ini juga yang bisa kita pertanyakan dalam hidup kita. Ketika ditanya, kenapa kita mesti berbondong-bondong pergi ke gereja? Apa yang kita cari? Nah, Bapak Ibu Saudara, terhadap orang-orang yang mencari dirinya, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, di sini ternyata yang mereka butuhkan atau mereka cari, orang yang berbondong-bondong tadi mencari Yesus, tetapi bukan untuk Yesus sendiri. Yang mereka cari adalah roti yang membuatnya kenyang. Mereka mencari berkat Tuhan dan bukan mencari Tuhan yang memiliki berkat. Ini masalah yang berbeda. Mereka mencari berkat Tuhan dan bukan mencari Tuhan yang memberi berkat. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Atau apa yang kita cari dan kita butuhkan ketika kita datang ke gereja atau ke tempat ibadah misalnya? Apakah berkat yang terlihat? Ataukah kita berusaha untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan? Di dalam bagian selanjutnya, Yesus memberi nasihat kepada orang-orang yang datang berbondong-bondong kepadanya. Dia mengatakan begini, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari makanan yang dapat binasa. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak juga salah. Ya. Tapi menjadi salah ketika yang kita cari itu justru menjadi orientasi, menjadi tujuan hidup kita. Bahkan untuk mencapai tujuan itu ada banyak cara-cara yang tidak benar dilakukan. Itulah kesalahan manusia. Tidak sedikit yang bukan haknya diambil. Dan akhirnya manusia menjadi begitu rakus. Mengapa? Ya karena mereka berpikir itulah yang akan menjamin kebahagiaan hidupnya. Kalau mereka punya banyak harta, punya banyak kekayaan. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, justru ketika manusia meletakkan harapannya kepada makanan yang dapat binasa, dan karena itu mengejarnya dengan sekuat tenaga, ini justru akan membawanya kepada berbagai macam kesusahan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam kekecewaan, bahkan kesia-siaan. Dan banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat, kita baca, dan kita dengar. Dunia, makanan yang dapat binasa itu tidak akan pernah bisa menjamin kehidupan kita. Terlebih menjamin kehidupan kita di akhir hayat nanti. Kalaupun kita bekerja, mari kita bekerja dengan benar. Kita bekerja dengan jujur. Bukan berorientasi pada materi, juga bukan berorientasi pada jabatan atau kekuasaan. Karena kita belajar, karena kita bekerja, itu sebenarnya adalah mandat dari Tuhan. Dan oleh karena itu,
Mari kita bekerja untuk kemudian bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, karena Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita bekerja dan hidup bukan untuk harta yang binasa, yang membuat kita bisa binasa, tetapi mari kita bekerja dan bertanggung jawab untuk hidup, untuk harta yang tidak dapat binasa. Dan itu Bapak Ibu Saudara hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita letakkan harapan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Bukan kepada roti dunia yang cepat busuk, yang membuat kita bisa lapar lagi. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak butuh uang. Bukan berarti kita tidak butuh harta, kita tidak butuh kekayaan. Kalaupun kita memiliki uang, harta, kekayaan, ataupun materi yang berlimpah, dan itu bukan hal yang membuat kita dosa, hidup dan pengharapan kita tetaplah harus kita letakkan bukan kepada harta, kekayaan, dan uang kita, tetapi kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Itulah yang namanya kita hidup di dalam Tuhan dan bukan sekedar mengejar berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan hidup bukanlah tujuan yang harus dicari, diupayakan oleh manusia. Karena sesungguhnya semua itu adalah buah dari hidup yang selalu terarah kepada Tuhan Yesus. Dan bukan kepada hal-hal duniawi. Sehingga mari, janganlah mengarahkan pandangan hidup kita kepada materi duniawi. Karena semua itu tidak kekal dan semua itu akan lenyap. Namun marilah kita senantiasa hidup, mengarahkan pandangan dan harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup. Jangan melihat dan terpaku kepada materi duniawi, tetapi lihatlah Tuhan, maka kedamaian, kebahagiaan, ketenangan hidup akan mengarah kepada kita. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama ini juga menolong kita senantiasa boleh hidup dan terus terarah kepada Tuhan. Orang yang hidupnya terarah kepada Tuhan akan menikmati buah-buah berkat yang datang dari Tuhan. Dan berkat itu bersifat kekal, tidak hanya bersifat sementara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ambil waktu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Seraya kita merenungkan firman Tuhan. Apakah selama ini orientasi hidup kita hanya kepada berkat-berkat Tuhan atau kepada Tuhan Sang Pemberi berkat? Supaya tidak salah orientasi hidup kita, maka mari kita serahkan segala kehendak, keinginan, karsa kita kepada karsa dan kehendak Allah. Dalam saat teduh kita bersehati bersama. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, mari kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Pada kesempatan yang baik, yang indah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu mengajak kita untuk bersyafaat. Kita naikkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, mereka yang tidak bisa bersama-sama menikmati ibadah pagi hari ini oleh karena halangan, oleh karena sakit, oleh karena berbagai macam kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Pun kita juga berdoa untuk gereja dan pemerintah bangsa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, pemilik semesta, Engkaulah Allah kami yang esa, yang berkuasa dan yang senantiasa menjaga alam dan jagat raya yang ada. Dalam kebersamaan di tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, kami bertelut dan berdoa. Kami bersehati memanjatkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kami bersehati memohon dan berharap juga akan cinta kasih-Mu. Di dalam kerendahan hati kami mengakui betapa besar kelemahan dan kesalahan kami atas bumi yang semestinya harus kami jagai dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yang tidak terkecuali juga melanda bangsa, melanda Ibu Pertiwi yang kami cintai. Kami memohon kehadirat-Mu yang suci. Bila Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi, pastilah Tuhan juga akan memberikan solusi. Bapa, dalam kebersamaan di tengah keluarga kami masing-masing, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih harus menjalani perawatan, baik perawatan di rumah sakit ataupun perawatan di rumah, baik yang oleh karena sakit penyakit ataupun oleh karena virus COVID-19. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan jenguk, Tuhan jamah setiap saudara-saudara kami dalam kelemahan dan penderitaan fisik mereka. Biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan akan kuat kuasa Tuhan yang tetap terus bekerja bagi anak-anaknya yang berharap, memohon dan minta kepadamu. Biarlah Engkau kuatkan mereka. Engkau sendiri yang berkati para dokter, para medis, perawat, obat-obat yang digunakan untuk pemulihan saudara-saudara kami ini. Sehingga di waktu kesempatan yang lain, saudara-saudara kami ini boleh bersama-sama kami kembali berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada di dalam perawatan, khususnya mereka yang masih menjalani isoman di rumah. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini. Kami tidak akan menyebut satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami tekanan penderitaan oleh karena sakit penyakit yang khususnya karena COVID. Kami juga tahu apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan mereka. Dan Tuhan juga mau memakai dan menggunakan setiap kami untuk menjadi alat-alat Tuhan dalam menjangkau, merengkuh kehidupan mereka. Bapa Surgawi, meski kehidupan tidak sejalan dengan harapan, doa kami kiranya Tuhan tetap memberi kami kekuatan di dalam menghadapi berbagai tantangan. Untuk anak-anak kami, mereka yang masih studi, mereka yang bekerja di luar kota, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan tetap menguatkan mereka.
Tuhan tetap terus menjagai mereka dan tetap terus memberikan pertolongan kepada mereka. Biarlah hikmat-Mu yang terus menjadi pedoman dan pegangan bagi anak-anak kami menjalani studi, menjalani pekerjaan, dan upaya-upaya lain di tengah kehidupan sebagai orang-orang muda saat ini. Kami juga rindu Tuhan untuk berdoa di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi segenap keluarga kami, melindungi masyarakat bangsa kami, dan juga Tuhan melindungi para tenaga medis, para medis, Satgas COVID, aparat keamanan, para relawan, dan mereka yang berjuang di tengah kesulitan. Ajar agar kami tetap bersehati untuk bisa bersama-sama melawan pandemi. Ajar kami untuk tetap bersehati ketika mesti harus terjadi kesulitan ekonomi. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami. Biarlah para pemimpin kami semakin bijak dan setia di dalam melayani, menanggung jawab tugas dan panggilan mereka untuk membangun tata kelola kehidupan negara, bangsa yang kami cintai ini. Terlebih ketika mana kami hendak memasuki hari ulang tahun kebangsaan, hari ulang tahun negara dan bangsa kami ini. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kemurahan Tuhan akan mengalir bagaikan derasnya hujan. Di dalam segala keadaan, Tuhan akan tetap memberikan pertolongan. Permohonan dan doa kami ini kami nyatakan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah pada kesempatan yang baik ini, kita gunakan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima dalam sepanjang kehidupan ini. Dalam persembahan yang akan kita himpun ini didasarkan pada firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dari kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita puji nama Tuhan seiring persembahan beredar. Segala karya Tuhan
Bapak Ibu, kita mari berdiri untuk mempersembahkan persembahan yang kita himpun ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, bolehlah kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sukacita dan bahagia yang telah kami rasakan secara nyata di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada ibadah saat ini, Tuhan memberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Bolehlah Tuhan berkenan menerima dan menyucikan ungkapan syukur kami sebagai sarana memuliakan Tuhan dan memelihara iman Kristus kami. Demikian seru kami. Kami menyatakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kembalilah dalam kehidupan keluarga saudara masing-masing. Kembalilah dalam pekerjaan dan tugas panggilan saudara masing-masing dengan tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat. Marilah kita terus berusaha untuk memberikan diri agar Tuhan bekerja di dalam hati dan hidup kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.